Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami tak siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa surga, dalam nama Yesus,
Kami mengucap syukur pagi ini kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dimampukan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah tentang Pak Petrus dan Pak Paulus. Nah, hari ini saya mau menyimpulkan dari kisah-kisah yang sudah adik-adik dengar minggu-minggu yang lalu, ya, bahwa berawal dari janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya. Ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudusnya, Rohnya yang kudus, untuk menolong dan memampukan para murid-muridnya dan orang-orang percaya lainnya supaya bisa menjadi saksi, diberikan kemampuan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah itu kita sudah tahu selama 10 hari orang percaya dan murid-muridnya berkumpul di kamar loteng Yerusalem, dan mereka pada hari yang ke-10 mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Ya, mereka janji dari Tuhan Yesus digenapi, dan para murid dan para orang-orang percaya lainnya yang berkumpul saat itu 120 orang, mereka terima Roh Kudus. Mereka terima kuasa, bukan hanya Roh Kudus memenuhi mereka, tapi mereka diperlengkapi dengan kekuatan, diperlengkapi dengan keberanian, dengan kuasa mengadakan mujizat, kuasa menghidupkan orang mati, dan kuasa hikmat sehingga mengetahui hal-hal yang kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh manusia, dan kuasa untuk mengetahui ada roh-roh jahat yang menghalang-halangi pelayanan mereka. Itu diberikan kepada seluruh orang yang menerima pencurahan Roh Kudus di kamar loteng yang lalu. Sejak itu adik-adik, para muridnya dan para orang-orang percaya, mereka diberi kekuatan dan keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berani menyaksikan di mana saja mereka berada. Kepada saudaranya, kepada tetangganya, mereka diberikan keberanian. Dan paling menonjol, yang tokoh utama yang dikisahkan dalam kisah para rasul adalah 2, yaitu Petrus dan Paulus. Petrus, sejak dia menerima Roh Kudus di kamar loteng yang lalu itu, ya adik-adik, Roh Kudus menyertai Petrus dengan luar biasa, ya. Dengan perkataannya, khotbah yang dia sampaikan diurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus juga memakai Petrus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Roh Kudus juga memakai Petrus untuk mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, sehingga akhirnya mereka meninggal di tempat. Dengan perkataannya Petrus juga ketika di penjara, Tuhan mengirim malaikatnya membebaskan Petrus, dan Petrus dipakai Roh Kudus untuk membangkitkan atau menghidupkan orang mati. Salah satunya adalah Dorcas atau Tabita yang kita sudah dengar, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Petrus, oleh Roh Kudus melalui Petrus, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Intinya adalah pesan tentang keselamatan disampaikan oleh Petrus dengan diiringi dengan tanda-tanda heran yang terjadi. Luar biasa adik-adik. Bukan hanya Petrus, Roh Kudus juga memakai Paulus. Paulus tadinya bernama Saulus. Tadinya dia sangat membenci orang Kristen, orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dia bahkan membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, memenjarakan, kalau bisa membunuh, menghabiskan. Tetapi Tuhan menjumpai Saulus saat itu. Sejak Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi orang yang berubah hidupnya.
Tadinya dia membenci orang percaya, sekarang dia malah mengasihi orang percaya. Bahkan dia menjadi rasul yang rela mati untuk Tuhan Yesus. Dia menginjil bukan hanya di daerah dia, tapi ke segala bangsa-bangsa. Dengan keberanian yang Roh Kudus beri kepada dia, dia berani bersaksi, ya, berani tampil untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan adik-adik, Paulus berani bersaksi di mana-mana. Dia tidak takut. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai dia. Dia menginjil di penjara. Saat di penjara, dia memuji dan menyembah Tuhan. Dan terjadi gempa bumi di penjara. Bahkan dia menginjil di penjara. Dan kepala penjara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya juga orang-orang yang di penjara percaya kepada Tuhan karena mendengar pujian-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, Paulus juga dapat oleh kuasa Roh Kudus dapat melepaskan perempuan yang memiliki roh tenung, sehingga yang mencoba menghalangi penginjilan yang Paulus sedang lakukan. Paulus juga oleh Roh Kudus melalui Paulus menghidupkan kembali Etikus yang jatuh dari lantai 3 yang minggu kemarin kalian dengar, bukan? Nah, sapu tangannya, benda apapun yang dipakai oleh Paulus ketika didekatkan, dikenakan kepada orang sakit, maka orang sakit itu sembuh, orang mati menjadi bangkit. Bukan karena Petrus atau Paulusnya, tapi karena pertama kali mereka terima Roh Kudus, yang rohnya Allah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang sudah digenapi dan diberikan kepada mereka semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lewat pelayanan para orang-orang percaya, lewat pelayanan Bapak Petrus dan Bapak Paulus, maka banyak orang mendengar firman Tuhan. Banyak orang mendengar, tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, juga Juru Selamat adik-adik dan saya dan kita semua. Adik-adik, maukah adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada teman-teman adik-adik, kepada orang tua, kepada kak, koko, cici, kepada tante, kepada om, kepada paman, kepada bibi, kepada saudara-saudara, kepada tetangga? Maukah adik-adik? Percayalah bahwa Roh Kudus yang sama yang menyertai Petrus, Bapak Petrus, yang menyertai Bapak Paulus, Roh Kudus yang sama juga menyertai adik-adik, menyertai kita semua, sehingga kita diberi keberanian untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Sekarang mungkin adik-adik bertanya, bagaimana Tante, Ciko, Kak, caranya untuk aku menyampaikan, memberitakan Injil? Mungkin mulainya adik-adik bisa lakukan dengan berdoa. Doakan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Doakan ketika adik-adik berdoa, sebut namanya, panggil namanya, dan hadapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, selamatkan si ini, selamatkan si itu. Mulai dari doa adik-adik. Nah, nanti Roh Kudus akan memakai adik-adik, memakai kita semua untuk menjadi alatnya, sehingga orang-orang yang belum percaya menjadi percaya dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik mau berdoa karena ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan adik-adik semua. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B. Adik-adik bisa buka Alkitabnya. Matius 28 ayat 20 bagian B. Bunyi begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami rindu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Dimanapun kami berada, dengan apapun cara kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus menyertai kami
Kami mau Tuhan berikan kami kerelaan sehingga kami mau dipakai menjadi alat untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat dunia ini. Menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada siapa saja yang kami temui. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami mau Tuhan agar nama-Mu didengar sampai ke ujung bumi ini. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-alat di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami dan mampukan kami melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan adik-adik, angkatlah tangan adik-adik. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai adik-adik mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat dan tetap menjadi saksi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.